Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Baru saja kita melewati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal, yang dimana peristiwa ini merupakan momen pembuka rahmat bagi seluruh alam semesta, hingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi penghormatan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sahabat beriman, kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tampak sejak kelahirannya. Ada banyak keajaiban yang mengiringi sejarah kelahiran Nabi akhir zaman itu. Lalu apa saja peristiwa yang luar biasa terjadi mengiringi sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari bersama simak ulasan selengkapnya dalam sajian Islam Populer. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pasukan gajah dan serangan burung ababil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah karena bertepatan dengan penyerangan pasukan Abraha dari Yaman ke Ka'bah. Penyerangan ini terjadi karena Raja Abraha merasa kesal Ka'bah dikunjungi banyak orang. Akhirnya tentara Abraha memasuki wilayah Mekah dengan leluasa karena keadaan kota ini sepi. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dari neraka dengan paruhnya. Lalu kerikil itu kemudian dijatuhkan tepat di kepala para pasukan Abraha hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Dan pada masa itulah lahir junjungan semesta alam yang diberi nama Muhammad, di mana sang Nabi Allah ini lahir dalam keadaan yatim karena sang ayah sudah meninggal saat dia berada di kandungan ibunya. Jin tidak bisa mencuri berita. Sahabat beriman, saat sebelum Nabi Muhammad lahir, setan dengan leluasa mencuri berita dari langit untuk dibagikan kepada tukang sihir. Namun pada malam mulia itu mereka tidak lagi bisa mencuri rahasia tersebut. Para setan dihadapkan dengan panah api setiap kali akan mencuri berita. Setan-setan ini kemudian berkumpul dan menginformasikan keganjilan tersebut kepada iblis. Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik. Iblis menjawab, menyebarlah kalian di muka bumi dari barat hingga timur, dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah menyebar ke penjuru dunia, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak seorang bayi yang sedang dikelilingi para malaikat dan memancarkan sinar dari dalam dirinya yang mencuat ke atas langit. Para malaikat pun sibuk memberi salam kepada junjungan alam tersebut. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras, telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya. Salam burung-burung. Seolah memberi salam atas kelahiran manusia yang ditunggu-tunggu, burung-burung di atas langit Mekah sibuk bersaut-sautan berkicau saat kelahiran Nabi. Pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam Injil kitab suci Nabi Isa alaihissalam digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi hal itu mereka rahasiakan, disebabkan kedengkian mereka juga. Hal itu benar terjadi, namun orang-orang Yahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan berasal dari Bani Israel. Berhala bersujud. Sahabat beriman, pada saat Nabi lahir, berhala yang selama ini disembah mendadak bersujud. Hal ini diriwayatkan oleh Abdul Muthalib yang berkata,
Sewaktu ku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini. Tamu agung penghuni surga. Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba pada malam hari. Pada saat itu mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram, sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian datang banyak wanita cantik. Ada dua wanita yang jadi perhatian Aminah. Mereka memberi salam dan menyebut dirinya Asia, istri Raja Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Suara dari Ka'bah. Sahabat beriman, pada saat Rasulullah lahir, terdengar suara di Ka'bah yang berbunyi, "Katakanlah," dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, Nabi penutup zaman sudah lahir. Qabul Akhbar radhiyallahu an berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum Musa tentang saat keluarnya Muhammad SAW. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya, menandakan bahwa Rasulullah SAW telah keluar. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah itu telah lahir ke dunia. Namun mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga." Mata air kering memancar kembali. Sahabat beriman, di kitab Zabur, kitab suci Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia. Karena kedengkian orang-orang Yahudi juga menyembunyikan tanda-tanda yang mereka ketahui. Aminah tidak merasa letih. Hal ajaib lagi terjadi pada Aminah, sang ibu Nabi. Berbeda dengan wanita pada umumnya yang keletihan dan kepayahan saat mengandung, maka hal itu tidak dirasakan oleh Aminah. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Kisyahul Anbiya bahwa selama mengandung Rasulullah SAW, dalam mimpinya yang senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu, dari sejak bulan pertama yaitu bulan Rajab hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Bulan pertama didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Bulan kedua didatangi Nabi Idris alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan mendapat derajat paling tinggi di sisi Allah. Bulan ketiga didatangi Nabi Nuh alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Bulan keempat didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Lanjut bulan kelima didatangi Nabi Ismail alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Bulan keenam didatangi Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat yang besar di sisi Allah. Lalu di bulan ketujuh didatangi Nabi Daud alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kautsar. Bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Bulan ke-9 didatangi Nabi Isa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Sahabat beriman, semua nabi yang datang selalu berpesan agar kelak jika sudah lahir, mereka memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Hal ini rupanya terbersit di hati Abdul Muthalib, sang kakek yang kemudian memberinya nama Muhammad. Padahal di kalangan Quraisy nama tersebut sangat asing
dan biasanya lebih memilih nama-nama dari leluhur mereka. Namun sang kakek memilih alasan lain. Aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan akhirat, ungkapnya. Tamu agung penghuni surga. Saat proses kelahiran Nabi, Aminah juga didatangi oleh para penghuni surga. Mereka membantu proses lahirnya Nabi Muhammad, yakni ada dua wanita yang jadi perhatian Aminah. Mereka memberi salam dan menyebut dirinya Asya, istri Raja Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Memang alam bergemuruh saat sang baginda Rasulullah hadir ke dunia ini. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai lil Imam Abdurrahman Ad-Dibai, halaman 192 dan 193. Sesungguhnya pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, arsy ketika gentar hebat luar biasa, meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya, dan kursi juga semakin tambah kewibawaan dan keagungannya, dan seluruh langit dipenuhi cahaya yang bersinar terang, dan para malaikat seluruhnya serentak bergemuruh memanjatkan tahlil, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar. Saya beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padamnya api Majusi. Sahabat beriman, kaum Majusi adalah agama atau kepercayaan yang menggunakan api sebagai sesembahan. Tahukah Anda bahwa api ini tidak pernah padam selama ribuan tahun? Akan tetapi api mereka tiba-tiba padam saat Nabi Muhammad SAW lahir. Para penganut Majusi berusaha mencoba menyalakan apinya, tapi tetap tidak menyala. Dalam A'lamun Nubuwah bahwa Abu Ayyub Ya'la bin Imran An-Nahli meriwayatkan dari Makhzun bin Hani Al-Mahzumi dari ayahnya, ia berkata, pada malam dilahirkannya Nabi SAW bergetarlah istana Kisra hingga sebanyak 14 balkonnya runtuh. Api Persi pun padam padahal selama 1000 tahun belum pernah padam, dan air danau Sawa mengering. Hal itu membuat Kisra ketakutan, lalu ia memakai mahkotanya dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kemudian ia mengumpulkan menteri-menteri dan para pembantunya lalu menceritakan mimpinya tersebut. Kemudian berkatalah Al-Mubidzan II, adapun saya sendiri, semoga Allah Ta'ala memperbaiki urusan raja. Saya melihat dalam mimpi saya ada unta-unta berat yang menuntun kuda-kuda mahal mengarungi sungai Dijlah, lalu mereka menyebar di negeri-negeri kita. Kisra bertanya, apa arti semua itu, hai Mubidzan? Ia pun menjawab, sebuah peristiwa besar yang datang dari penjuru Arab. Maka Kisra menulis suatu perintah kepada An-Nu'man bin Al-Munzir, kirimkan kepadaku seorang yang mengetahui agar aku bisa bertanya padanya apa yang aku inginkan. Maka menghadaplah Abdul Masih bin Amr bin Navila Al-Ghazani. Sesampainya di hadapan Kisra, ia lalu diberitahu tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian ia berkata, wahai raja, sesungguhnya ilmu tentang hal itu ada pada paman saya. Ia tinggal di bagian timur negeri Syam, namanya Sutai. Kisra berkata, datangi dia dan tanyalah dengan apa yang telah aku kabarkan kepadamu. Lalu bawalah jawaban itu kepadaku. Singkat cerita, Abdul Masih pun bertanya tentang keanehan yang dilihat oleh Kisra dan Al-Mubidzan. Selanjutnya ia berkata, hai Abdul Masih, jika telah banyak tilawah atau tilawah Al-Quran diutus seseorang dari Tihama, tempat kelahiran Nabi, dan padamnya api Persi, maka Syam bukan lagi negeri Syam bagi Sutai. Lalu ia pun meninggal. Demikianlah dikutip dalam kitab Imam Al-Mawardi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Habib Al-Bashri Al-Baghdadi A'lamun Nubuwah. Mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.